Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan pelajaran fisika ya. Kita hari ini akan membahas materi tentang dinamika rotasi dan keseimbangan benda tegar. Ini adalah video ketiga pada bab materi dinamika rotasi. Kemarin sudah saya kasih tugas ya, tugas 1 yaitu menjawab soal tentang momen gaya dan momen inersia. Oke, kita hari ini akan melanjutkan materi ya. Oke, saya buka kembali sedikit momen gaya, contoh soal, latihan soal 1, momen inersia, contoh 2, latihan soal 2. Hubungan torsi dengan I, energi kinetik translasi, kekekalan momentum sudut. Lah, sekarang hari ini kita bahas ini ya. Jadi keseimbangan benda tegar. Jadi benda itu dikatakan seimbang atau diam ya, setimbang itu jika memenuhi beberapa syarat ya. Secara matematis, diperhatikan secara matematis, syarat suatu benda tegar mengalami keseimbangan statis ya, statis yang kita bahas statis ya di sini adalah yang pertama, tidak ada resultan gaya yang bekerja pada benda tegar. Maksudnya tidak ada di sini nilainya adalah 0 ya, berarti sigma F sama dengan 0. Sigma F sama dengan 0. Maksudnya sigma F itu apa? Mungkin nanti di soal itu ada Fx sama Fy. Nah, sigma Fx, sigma Fy sama dengan 0. Maksudnya gimana, Pak? Misalkan seperti ini. Saya gambar di sini ya. Di sebuah permukaan ada benda. Benda ini setimbang enggak? Tergantung gaya yang bekerja di sini nilainya berapa, apakah punya nilai atau 0. Misalkan benda ini ditarik dengan gaya ke kanan, misalkan F1. Lah, benda ini berarti bergerak, dia tidak seimbang. Agar seimbang gimana? Dia harus ditarik dengan gaya yang arahnya berlawanan, F2. Lah, F1, F2 ini agar seimbang nilainya harus sama. Harus sama. Misalkan di sini F1 5 Newton ya. Maka F2-nya berapa? Juga harus 5 Newton. Nah, itulah maksud dari tidak ada resultan gaya yang bekerja pada benda tegar. Yang kedua, syarat yang kedua, yang pertama resultan gaya ya. Yang kedua adalah resultan momen gaya yang bekerja pada benda tegar itu juga sama dengan 0 atau tidak ada. Secara matematis persamaannya adalah sigma to sama dengan 0. Sigma to sama dengan 0. Gimana maksudnya? Contohnya di sini ya. Di sini misalkan saya punya poros, ada benda seperti ini ya. Saya tarik dengan gaya ke bawah, misalkan F1. Benda ini seimbang enggak? Tentu tidak seimbang, karena benda ini kalau ditarik ke bawah dia akan berputar. Agar seimbang gimana? Harus ditarik dengan gaya ke atas. Lah, letaknya di mana? Terserah nanti ya, tergantung besarnya. Nah, misalkan di sini saya tarik gaya ke atas, di sini adalah F2. Seimbang enggak? Seimbang jika sigma to-nya atau momen gayanya sama antara 1 dan 2. Lah, sigma apa to-nya berapa ya? F kali R. Dihitung nanti ya. Intinya sigma to atau momen gaya total bernilai 0. Diperhatikan ada sebuah gambar di sini ya. Gambar apa ini? Gambar seorang akrobat yang berjalan di atas tali ya. Pemain akrobat berdiri di atas tali dengan membawa tongkat yang panjang. Pemain ini memegang tongkat tepat di tengah-tengah.
Akibatnya, gaya berat tongkat pada setiap sisi sama besar. Gaya ini menimbulkan momen gaya pada sumbu putar tubuh pemain akrobat sama besar dengan arah berlawanan, sehingga terjadi kesetimbangan rotasi. Ini menyebabkan pemain lebih mudah berjalan di atas tali. Jadi kalau digambar, ini misalkan ada F ya, titik F, ini F, di sini juga ada nilai F. Nah, ke bawah, sama-sama ke bawahnya. F1, ini F2 misalkan. Lah, porosnya adalah orangnya ini. Nah, F1, F2 sama, berarti momen gayanya 0. Akhirnya dia tidak jatuh. Jadi imbang antara yang narik di sisi kanan dan sisi kiri itu sama. Kalau tidak pakai tongkat gimana, Pak? Kalau tidak pakai tongkat itu justru akan sulit karena tidak ada yang menarik di sisi kiri dan kanan, dia hanya berada di pusat. Nah, ketika berada di pusat ini dia labil ya, mudah jatuh, akhirnya dia tidak seimbang. Nah, sekarang kita bahas jenis-jenis kesetimbangan. Jadi ada 3 jenis kesetimbangan ya, stabil, labil, dan netral. Keseimbangan stabil adalah keseimbangan yang dialami benda di mana sesaat setelah gangguan kecil dihilangkan, benda akan kembali ke kedudukan keseimbangannya. Ini ya, ini adalah yang stabil. Nah, jadi dia sangat stabil, ditarik dengan gaya kanan ke kiri, pada akhirnya dia akan kembali ke posisi stabil mula-mula. Ini stabil. Yang dua adalah labil. Nah, ada di pucuk sini ya, di puncak. Jadi ketika digeser, dikasih gaya sedikit saja dia akan jatuh. Dia akan jatuh, labil. Yang C, keseimbangan netral ya. Ini netral. Jadi keseimbangan di mana gangguan kecil yang diberikan tidak akan mempengaruhi keseimbangan benda. Jadi netral ya sebenarnya, tergantung bendanya, tergantung gayanya. Kalau gayanya besar dia juga akan bergerak ya. Beda lagi dengan yang A ini, dia pun besar, dia akan kembali lagi taruh. Kalau ini tidak. Itu ya, itu adalah jenis-jenis keseimbangan. Lah, materi kita yang terakhir adalah titik berat benda. Jadi titik berat menentukan pusat massa suatu benda. Sebuah benda terdiri atas partikel-partikel ya, atau bagian-bagian mempunyai berat. Resultan dari semua berat itu disebut berat benda. Resultan ini bekerja melalui suatu titik tunggal atau titik tangkap yang disebut titik berat. Nah, itu yang kita bahas. Ini contohnya sebuah benda ya. Jadi benda ini sebenarnya tidak hanya satu, tapi kumpulan dari banyak benda. Misalkan ini ya, misalkan ini saya punya benda seperti ini. Ini tidak beratnya di mana? Di sini, di tengah-tengah. Terus ini saya gabung dengan benda lain, misalkan persegi panjang. Nah, misalkan titik beratnya di sini pas persilangan ini ya. Lah ini benda ini sebenarnya tersusun, kita lihat benda L ini ya, tersusun dari beberapa benda, yaitu benda persegi dan benda persegi panjang, yang masing-masing benda itu punya titik berat, punya titik keseimbangan. Lah titik berat itu gabungan dari titik 1 dan titik 2. Kalau di sini disimbolkan W1 dan W2. Nah, koordinat X0 Y0 pada W ini ya. Nah, di sini ya, ini adalah X0, Y0. Benda ditentukan dengan rumusan sebagai berikut. Jadi ini bisa ditentukan ya. Nilai titik berat benda sistem ini bisa ditentukan, yaitu X0 sama dengan X1 kali W1 ditambah X2 kali W2 ditambah titik-titik. Maksudnya apa? Maksudnya jumlah benda yang menyusunnya. Kalau ini kan 2 ya, 1, 2. Mungkin ada benda lagi tambahan di sini, misalkan 3 misalnya. Kalau 3 berarti ya 3 kali. Kemudian Y0 pakainya koordinat Y, W. Nah, gitu ya. Itu adalah cara mencari atau cara menentukan titik berat melalui persamaan atau secara matematis.
titik berat benda dalam berbagai dimensi ya. Benda itu tidak hanya satu. Nah, jadi ada beberapa jenis, dibedakan menjadi 3 ya, yaitu dimensi 1, dimensi 2, dan dimensi 3. Maksudnya dimensi 1 itu gimana? Berupa garis. Garis ini titik beratnya di mana? Ya di tengah-tengah sini ya. Kalau garisnya vertikal ke atas, di mana? Ya di tengah-tengah sini. Nah, ini adalah benda berdimensi 1. Kemudian benda berdimensi 2 atau bidang, misalkan saya punya persegi. Titik beratnya mana? Ya di perpotongan diagonal di sini. Kalau persegi panjang, misalkan, ya sama di perpotongan diagonal. Maaf ya, ini gambarnya kurang pas. Jadi kalau pakai penggaris bisa tepat di tengah. Itu adalah 2 dimensi, berarti berupa bidang. Kalau ini nanti kodenya adalah L ya, kalau panjang. Kalau bidang kodenya A atau simbol luas. Yang ketiga ada dimensi 3 berupa ruang. Contohnya kubus, balok itu ya, misalkan ini. Nah, saya gambar kubus seperti ini. Nah, gini ya. Nah, ini adalah ruang. Titik beratnya mana? Ya di diagonal ruang itu sendiri, misalkan di sini. Nanti kodenya adalah V. Kode ini untuk apa toh? Untuk menentukan ini. Nah, kalau ini kan kodenya W ya, berat. Kalau ini nanti tergantung kodenya. Kalau panjang ya L, kalau luas ya A, kalau volume ya V. Gitu ya. Ya, contoh soal, saya kasih sebuah contoh soal ya. Contoh soal, di sini ada benda-bendanya ini ya, A, B, C ya, A, B, C. A, B, C ini terdiri dari 3 benda ya, benda A, B, dan C digabung seperti ini. Tentukan titik koordinat titik berat benda tegar yang berbentuk bidang di atas. Yang perlu dilakukan pertama kali adalah menguraikan bagian-bagiannya. Menguraikan bagian-bagiannya. Diuraikan. Ini ada berapa benda? 3 ya. Berarti kita tulis benda A misalkan. Benda A itu punya, sini ya, saya tulis ini. Ini kan bidang ya, berarti punya luas. A sama dengan berapa ini? Luas benda A ini berapa? Diperhatikan ini ada 0, 2, 4, di sini 6. Berarti ini sampai sini berapa? 2 ya. 4 sampai 6 kan 2. Terus ini sampai sini min 2 sama 0 sampai 0 itu 2. Berarti 2 kali 2 sama dengan 4. Oke. Kemudian XA. XA itu adalah koordinat X ini ya. X. Kita punya koordinat titik berat tiap-tiap benda. Ini koordinatnya berapa? Dilihat aja di sini. Min 1. Gitu ya. Kemudian YA berapa? Koordinatnya dik di sini ya. Ini 4, 6, berarti di sini adalah 5. Kemudian benda B. Kita lanjutkan agak cepat ya. AB sama dengan ini 2, 6. Berarti 2 kali 6 sama dengan 12. XB ini 1 ya. 1. YB berapa? YB 0 sampai 6, tengah-tengahnya sini berapa? Angka berapa ini? 3 ya. 3. Kemudian C, benda C. AC sama dengan 2 kali 2 ya, sama dengan 4. XC sama dengan min 1. YC sama dengan 1. Oke, sudah ketemu semua. Baru kita tentukan koordinat. Karena ini bidang ya, berarti nilai koordinatnya saya tulis di sini ya. X0 itu sama dengan X1 kali A1. Karena ini bendanya berupa huruf ya. XA kali AA ditambah XB dikali AB ditambah XC kali AC per, sorry ini kecoret, AA ditambah AB ditambah AC. Kita tentukan nilainya XA. Kita punya XA di sini adalah min
1 kali AA 4 ya, 4 ditambah XB berapa? 1 ditambah AB 12 ditambah XC min 1 dikali AC 4. Gini ya, dibagi seret berapa? AA 4 ditambah AB 12 ditambah AC 4. Gini ya. Oke, kita masukkan angkanya. Min 4 ditambah 12 ditambah min 4 per berapa ini? 820 ya. Hasilnya min 8 berarti 4 per 20 atau 2 per 10 atau boleh ditulis 0,2. Nah, ini adalah apa namanya? X0. Jadi ketemu nilai titik berat pada koordinat X0-nya adalah 0,2. Lah Y0-nya berapa? Y0-nya sama, Y0 sama dengan YA dikali A ditambah YB dikali AB ya, ditambah YC dikali AC per berapa? AA plus AB plus AC gitu ya. YA kita masukkan, YA-nya berapa? Di sini 5 ya. Berarti 5 dikali AA berapa? 4 ditambah YB. YB di situ 3 dikali AB 12 ditambah YC. YC 1 dikali AC. AC-nya 4. Gini ya. Diper berapa? 4 ditambah 12 ditambah 4. Kita masukkan 5 kali 4 20 ditambah 3 kali 12 36 ditambah 4 per berapa ini? 20 ya. Hasilnya berapa ini? 40 60 ya. 60 per 20 sama dengan 3. Gitu ya. Jadi hasilnya adalah untuk Y0 3. Koordinat X0, Y0 berarti X0, Y0 gini ya, sama dengan 0,2 X0-nya sama 3. Oke, itu ya. Itu adalah apa namanya? Penyelesaian untuk contoh soal yang pertama. Jadi koordinat titik beratnya bisa dicari dengan seperti itu ya untuk matematis. Ditentukan dulu masing-masing benda X, Y sama A-nya. Terus yang kedua baru dimasukkan ke persamaan umum. Oke, bisa di-screenshot. Lanjut. Oke. Yang contoh soal 2, Bayu yang bermasa sampai selesai ya. Pertanyaannya, tentukan di manakah posisi Bayu diukur dari pusat rotasi agar sistem papan jungkitan dalam keadaan seimbang. Oke, karena ini sudah 18 menit ya, tolong contoh soal ini dikerjakan sendiri. Saya kasih clue ya. Clue-nya sistem seimbang. Clue-nya adalah sigma to sama dengan 0. Nanti digambar, bisa kalian gambar seperti ini ya. Ini adalah F Ani. Di sini adalah F Bayu. Ani di sini jaraknya karena ini 4 meter, dia berada di tengah-tengah. Ini 2 meter ya, 2 meter. Dan ini adalah X. Yang kalian cari adalah nilai X-nya. Ini 2 meter, ini X. Nah, pertanyaannya kan jarak antara apa namanya? Posisi Bayu dengan pusat rotasi. Jadi posisi sini sampai sini itu berapa? Kalian cari. Kuncinya ini sigma to sama dengan 0. Oke, sampai di sini dulu ya untuk belajar di rumah saja. Ini untuk contoh soal 2. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Setelah ini selesai berarti materi untuk apa namanya? Keseimbangan benda tegar sudah selesai. Kita lanjutkan ke bab selanjutnya.
Gitu nggih. Sampai di sini dulu. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.